Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan materi menggapai ketenangan jiwa dan kebahagiaan melalui bertasawuf. Konsep tasawuf. Secara terminologis, tasawuf bermakna gerakan etis, moral, dan akhlak dalam Islam untuk menumbuh kembangkan sikap dan perilaku yang islami terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhadap sesama manusia dan alam sekitarnya. Kak, kok tumben di dalam kamar aja? Kakak biasanya main Instagram di ruang tamu. Iya nih, HP kakak udah dijual. Lah, ini lemari sama kasur kemana nih kak? Kok tiba-tiba kosong aja? HP, kasur, lemari udah dijual juga. Loh, kok gitu kak? Iya, kata Ustadz, harus belajar zuhud untuk meninggalkan duniawi. Oh alah, zuhud itu emang meninggalkan duniawi. Tapi nggak kayak gitu juga kak. Maksudnya tuh, kita boleh memiliki dunia, tapi jangan sampai dunia itu jadi prioritas kita kak, gitu. Jadi kakak salah ya? Dek, BTW, Ade punya tabungan kan? Kakak boleh pinjam nggak buat beli HP lagi mungkin? Masih saya liatin. Zuhud. Zuhud adalah membebaskan hati dari keterkungkungan terhadap cinta dunia. Zuhud berarti meninggalkan sesuatu karena tidak memerlukannya dan tidak menyukainya. Dari pengertian kata zuhud di atas menimbulkan perbedaan sikap seseorang muslim terhadap dunia. Di antaranya, mereka ada yang secara ekstrim menyikapinya dengan meninggalkan keduniawian secara total dan memilih mengasingkan diri untuk fokus beribadah. Sementara sebagian yang lain menyikapinya secara proporsional antara kepentingan dunia dan kepentingan akhirat. Waro. Arti waro secara kebahasaan adalah menjauhkan diri dan menahan diri. Secara kesufian, istilah waro berarti menjauhkan diri dan menahan diri dari perkara yang diharamkan, dimakruhkan, dan yang syubhat. Belum jelas hukum halal dan haramnya. Muraqabah. Muraqabah adalah keadaan di mana seorang hamba merasa selalu diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim yang senantiasa muraqabah, maka hidupnya akan baik dengan sendirinya, walaupun dengan atau tanpa ada yang mengawasinya. Ia lebih takut kepada Allah daripada makhluknya. Ia menjadikan Allah sebagai polisi hati dan pikirannya, sehingga membuatnya senantiasa terjaga dan introspektif walaupun dalam keadaan kesendirian. Suatu hari, Umar bersama Abdullah bin Dinar bertemu dengan seorang remaja pengembala. Kemudian, terjadilah percakapan antara Umar dan si pengembala. "Wahai remaja pengembala, saya mau membeli seekor kambing." Umar ditemani Abdullah bin Dinar memanggil anak yang baru berusia belasan tahun itu di siang bolong. "Kambing itu bukan milik saya cuma seorang budak," jawab si pengembala. Umar pun membujuk, "Katakan saja kepada tuanmu kalau seekor kambingnya diterkam serigala." Lalu remaja itu dengan mantapnya berbicara, "Lalu di manakah Allah?" Ada haru di hati Umar ketika mendengar perkataan ini, yang selanjutnya menitikkan butir bening di sebalik mata beliau. Beliau pun langsung menemui sang pemilik budak tersebut, membelinya dan memerdekakannya. "Kata-katamu telah memerdekakanmu di dunia. Saya berharap kata itu juga yang memerdekakanmu di akhirat kelak," pesan Umar kepada remaja sang pengembala ini setelah memerdekakannya. Subhanallah. Yakin. Yakin adalah kemantapan dan ketenangan hati terhadap janji dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabar. Sabar adalah mengekang nafsu terhadap sesuatu yang merisaukannya atau kenikmatan yang meninggalkannya. Alkisah seorang petani, sebut saja namanya Pak Marta. Ia seorang petani sejati dari muda sampai tua sekarang ini. Petani yang satu ini sangat laten dalam merawat sawah ladangnya. Namun sudah 2 musim tanam, panen padinya anjlok. Meskipun begitu, tak pernah ia berhenti menanam padi di setiap musimnya. Pagi itu hatinya sangat senang melihat tanaman padinya tumbuh subur dan hijau. Begitu mudahnya menghijaukan padi. Semoga sekarang aman dari serangan tikus.
Hama lain bisa diatasi, tapi kalau tikus nggak ada obatnya, ujarnya sambil menggerutu. Singkat kata, padinya mulai berbuah dan merunduk. Kembali ia menatap bangga tanaman padinya. Alhamdulillah, sekarang tidak ada serangan tikus lagi. Aku pasti panen banyak sekarang, ujarnya. Dengan ketenangan hatinya, ditambah kesibukan mengurus pernikahan putri bungsunya, seminggu ia tak menengok tanaman padinya. Sontak begitu kagetnya Pak Marta ketika melihat punduk tangkai dan buah padinya berubah warna kehitaman. Ya Allah, gagal panen lagi aku. Memang dua hama ini susah sekali menangkalnya. Beda dengan gangguan lainnya, ujarnya dengan penuh kesedihan. Namun, ketika musim menggarap sawah tiba, tetap saja ia bersemangat menggarap sawahnya. Lelah letih tak dirasa dengan harapan panen musim ini melimpah. Meski kembali, ia harus menelan ludah ketika di musim itu pun padinya mengalami puso. Entah kenapa setelah dipupuk padinya malah banyak yang mati membusuk. Ya Allah, berapa banyak nikmat darimu yang kudapatkan. Ini hanya ujian kecil saja darimu. Semoga engkau tidak mendapati aku sebagai orang berputus asa dari rahmatmu. Syukur. Syukur adalah berterima kasih kepada Allah atas kenikmatan yang telah diberikan. Menurut Imam Junaid al-Baghdadi, syukur adalah tidak meminta pertolongan orang lain untuk mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, syukur juga mengajarkan akan kemandirian, independensi, swasembada, dan kreativitas diri. Andai aku punya motor seperti dia, pasti tidak akan mogok lagi. Jika aku bisa beli motor, aku tak perlu mengayuh sepeda. Aku ingin sepeda. Aku lelah selalu berjalan kaki. Sejak tragedi itu, kehidupanku berubah. Kini, aku hidup sebatang kara dan hanya memiliki sebuah tongkat kayu yang setia menemaniku berjalan. Berjalan melewati kerasnya kehidupan. Tawakal. Tawakal adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal adalah usaha maksimal dengan tanpa mengesampingkan aspek rasional, telaten dalam usaha mencari yang halal dan tidak menghalalkan secara cara. Selanjutnya berserah diri kepada Allah akan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin sekalian, di tengah wabah COVID-19 ini, kita haruslah menjadi umat yang pandai dalam menyikapinya. Kita harus ambil serius semua himbauan dari alim ulama, dari Kementerian Agama, dari tim-tim medis yang ada. Dan itu tidak berarti bertentangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Justru, jika kita mengabaikan upaya-upaya ini, kata Mufti Meng, maka kita tidak memiliki kepasrahan kepada Allah. Nabi SAW memerintahkan kita untuk mengikat unta dan barulah memasrahkannya pada Allah. Tawakal pada Allah bukan berarti membiarkan pintu rumah Anda terbuka di malam hari dan berkata, aku tawakal pada Allah. Bukan. Sebuah hadis. Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut thayru taghdu himason wa taruhu bitonan. Jika engkau berserah diri kepada Allah, maka Allah akan memberikanmu rizki sebagaimana Allah memberikannya pada burung. Dan hadis ini tidak berhenti di situ. Ini bukan berarti Anda berpikir, oh, saya berserah diri pada Allah. Lalu Anda mengabaikan semuanya dan bilang, oh, imanku sangat kuat, aku pasrah. Kalau kena penyakit ini, aku juga pasrah. Aku akan mati syahid. Tidak. Jadi lanjutan hadisnya, burung itu keluar dari sangkarnya di pagi hari dan berjuang seharian untuk makan, lalu pulang di malam hari dengan perut kenyang. Jadi kaum muslimin sekalian, kita menghadapi bencana yang sangat besar.
Karena di satu sisi orang-orang soleh, penceramah-penceramah, tidak mengawinkan informasi medis dengan informasi agama. Makanya ini saya terpaksa nih jadi penceramah nih. Pak, ada telepon. Ya, bentar. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.